Oke, teman-teman semua, kita hari ini sudah ada di Kota Tegal. Nah, jadi memang di Tegal ini satu proyek baru yang kebetulan di satu proyek ini kita dipercaya untuk menggarap 3 lokasi. Jadi luas area rumahnya ini cukup besar ya. Saya kurang tahu, tapi ini kayaknya kalau 1000 meter lebih ini, Val. 1000 meter lebih ya, kamu tadi masuk dari belakang, ini baru ruangan tengahnya segini. Ya kan, nanti kita akan spill juga, ada kolam yang sudah berjalan. Nah ini nanti yang paling belakangan, Val, ini area depan rumah. Jadi ini nanti gerbang utamanya yang itu kamu shoot tuh, besar sekali untuk garasi dan carport. Nah, nengok ke kiri ini, taman ini harus jadi sesuatu yang megah, yang wow, sesuai dengan desain rumah ini yang modern, minimalis, yang elegan juga. Tuh, lihat bentuk-bentuk jendelanya, listnya itu aja kan memang tipe-tipe agak-agak ke Mediteran Eropa ya. Jadi nanti kita setting, rencana ada 2 yang saya ajukan. Jadi memang kolam ini kan sudah satu yang di area belakang. Kemudian area samping yang kita mau bahas vlog kali ini adalah khusus mengenai Dry Garden. Yang depan ini memang saya mau tawarkan 2 opsi. Yang satu full taman dengan pohonan-pohonan yang estetik. Yang kedua ada sungai, ada kolam, ada jembatan kecil, ada air terjun. Baru saya skate awal dan nanti saya intinya mau kasih opsi lah beberapa biar customer yang menentukan. Nah sekarang kita bahas yang ini dulu yuk. Yang tengah dulu, Val. Nah ini ruangan, kemungkinan ini bisa ruang tamu nih kalau ngelihat ya. Ruang tamunya aja gedenya segini nih, Val. Ya, dengan plafon atasnya yang model-model Mediterranean juga, agak sedikit ada klasiknya. Jadi tadi ini masuk, kamu shoot ke sini dari gerbang utama itu. Nah, ini pintu utama nih. Nah, itu gerbang utama yang mobil jalan lewat. Nah, kamu shoot nih, Val. Gerbangnya nanti yang rencana. Nah, ini gede. Ya, pintu utama. Nah, di sini kemungkinan besar adalah ruang tamu. Nah, ruang tamu ini, teman-teman, di sini ada kamar mandi kemungkinan untuk tamu juga. Di sini ada satu lorong kecil yang panjangnya ini 10 meteran. Nih teman-teman lagi menggarap ya, nanti foto video lokasinya sewaktu belum ditanam kayak apa. Ini udah baru ngasih pohon aja udah beda banget, Val. Apalagi nanti dengan kita setting batu, mus, Dry Garden dan lain-lain. Jadi ini agak sedikit PR, tapi buat saya bukan suatu kesulitan, tapi justru tantangan. Karena lebarnya ini sempit banget nih, 1,5 meter gitu loh, tapi panjangnya sampai 10 meter. Nah, kalau kita buat sesuatu yang mungkin terlalu variatif atau terlalu kompleks, takutnya untuk akses ke sini maintainnya ini juga sangat sulit sekali. Makanya pilihannya Dry Garden itu supaya nantinya orang beliau atau staf beliau yang merawat pun ini juga enak. Nah, nanti untuk proses-prosesnya kita akan bahas ya. Nah, sebelumnya saya kepengen edukasi dulu bahwa paling penting teman-teman ya, ini pesan saya ya sekali lagi ya. Jadi saya kadang kalau ketemu orang-orang yang kepengen kualitas bagus, tapi begitu kita kasih tahu angka RAB-nya dan lain-lain juga menyesuaikan atau mengikuti, yang saya selalu saya bilang ya, ada harga itu ada rupa. Itu intinya kita harus memaklumin bahwa itu pasti akan menyesuaikan lah. Nah ini saya kasih tahu aja ya, 5 pohon ini aja ini puluhan juta loh, 5 pohon. Satunya ada yang 4 juta, ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta. 5 pohon pokoknya seingat saya kemarin hampir 20-an lah. Belum nanti buat pulaunya, mus sintetiknya. 1 lembar berapa, Mus? Mus 700-800 700-800 ya? kan? Iya. Ini kemungkinan 5 lembar. 5 lembar tadi berapa? 8 kali 5? 4 jutaan, ya kan? Belum yang lain-lain tetek bengek. Belum nanti landscape-nya. Belum batu-batuan alamnya. Belum koral taburnya. Ini satu kantong begini 35.000. Ya kan, kemungkinan juga butuhnya kayaknya mungkin 100 bisa lebih, ini kita baru bawa 50 ya. Jadi nanti intinya kita akan edukasi bagaimana menyeting taman yang tidak terlalu lebar tapi panjang sekali, biar satu lihat tamu saat lihat ke sini itu nengok ke sini juga wow. Terus kamu ikutin saya, Val. Nih, kita patokannya ini jendela per jendela. Ini jendela yang ruang tamu nih utama. Nah, nanti kita akan suguhkan ada bonsai apa ya, ini kayaknya anting putri atau anting putri ya, betul ya. Betul. Nanti dengan ada lampion ala Jepang plus ada batu-batuan plus landscape lumut. Nah, kemudian ini kamar, kayaknya entah kamar beliau atau kamar anak. Ada bonsai apa nih yang ada ininya, kemudian cemara. Jadi per jendela kita kasih pemandangan bonsai yang estetik plus batu plus landscape plus nanti mus sintetik segala macam ya. Nih sampai sini, Val. Tuh. Jadi harapan saya semoga nanti setelah rumah ini jadi, setiap jendela kamar sudut ini melihat ke belakang yang tadinya spotnya ini sangat sumpek dan sempit sekali, cuman ketemu tembok doang kan jenuh juga gitu kan. Nah buka jendela, suasana mungkin di sini juga fresh,
tapi ada tanaman-tanaman, ada segar dan segala macam, intinya bisa menambah kenyamanan di area belakang sini. Nah, seperti apa proses untuk penanaman pohonnya, pembentukan pulau-pulauannya yang sedang dibuat oleh Mas Kin ini, kemudian penataan teknik batu batanya supaya bentuknya nggak kaku. Ingat sekali lagi teman-teman ya, kalau berbicara natural, jangan presisi, jangan terlalu rapi, jangan kanan sama kiri sama, jangan, nih kamu lihat nih, sama nggak kanan sama kiri bentuknya? Ini kan gini nih, ya, yang sini coba, tuh beda. Jadi intinya natural itu nggak boleh terlalu presisi, beda kayak minimalis. Kita mari saksikan sama-sama melalui cuplikan video berikut ini. Oke teman-teman ya, jadi itu tahap awal. Ingat teman-teman, jadi tentukan dulu jenis pohonnya, dan pohonnya itu harus ditata sesuai dengan kebutuhan dan dengan sudut pandang yang kita mau kejar. Nah, kenapa kok pohon-pohon utama yang gede-gede itu saya taruh tengah dua ini? Karena di tengah dua itu adalah dua kamar pribadi beliau, kamar utama di ruangan ini. Yang tadi saya jelaskan, supaya kalau ngelihat jendela ke belakang ini nggak cuman view-nya tembok kosong, tapi tanamannya yang paling gede-gedenya memang saya kumpulkan di tengah. Nah, jadi kalau seperti ibarat itu segitiga, Val, dia di tengah ini paling gede, semakin ke kanan kiri, makin pendek, makin pendek sampai sini, terus itu naik lagi sedikit, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah tanaman itu di pohon, teman-teman, nah ini sekali lagi ini masalah selera ya, teman-teman ya. Pak, tanahnya taman itu harus flat, harus rata, harus berbukit, harus berkontur, itu bebas selera. Tapi kebetulan di sini yang area pohonnya saya bikin berkontur. Jadi ada gunduan-gunduan tanah seperti ini, kemudian tambahan pulau yang nanti mau sintetik. Nah, dibentuk batanya ini sederhana seperti ini juga, teman-teman. Ya, setelah bata ini kemudian disemen seperti ini. Nah, kelanjutannya juga seperti biasa. Saya rasa di video-video kita sebelumnya udah banyak, Eval ya. Udah banyak. Nah, biasanya Noval, kapal ini Noval cuman sendirian ya, Mas Oyin nggak ikut, dan tim yang finishing ini biasanya nggak ikut. Lagian kayaknya finishingnya jangan sekarang deh, kotor pasti. Iya, kotor. Ya, nanti kita lumut sintetik dan lain-lain, saya akan jelaskan ke customer, itu cepat kok, sehari juga paling beres. Intinya kita yang utama-utamanya dulu. Nah, setelah pulau dibentuk, kita susun juga batu-batunya, tapi ini belum beres ya teman-teman ya, karena ini batu belum final. Batu-batu yang estetik kita bisa taruh di sebelah pulau, bisa taruh di depan pohon, bisa taruh di samping lampion. Ayo Val, kesini Val. Ada yang di batu apa ya, Ko Ade? Ini jenisnya bobing sama fosil. Nah, kenapa Pak kok dipilihnya jenis bobing sama fosil? Biar unsurnya dengan rumah ini ada modern mediterannya ini masih dapat juga. Kalau saya kasih batu alam yang misalkan yang batu api semua atau truli atau apa, kesannya terlalu Japanese. Jadi ini sebetulnya bonsai ini bukan kita kejar untuk nuansanya yang benar-benar Jepang, beda nanti dengan yang di Bogor ya.
atau yang di Pekalongan itu benar-benar pure Jepang. Ya, bahkan nanti untuk dinding-dindingnya pun tuh ala-ala Jepang yang ada atapnya miring dan lain-lain. Tapi ini temanya ini sebetulnya kalau ngelihat desain rumahnya ini masih masuk Mediterranean atau modern, ada unsur minimalisnya. Nah, satu tips juga teman-teman, karena ini ruangannya sempit dan sudutnya sempit, tembok ini udah begini aja. Dan warnanya usahakan warna cerah atau putih. Jangan nanti dikasih batu alam blok semua, kesannya malah sempit. Dan kesannya nanti makin sumpek teman-teman. Nah, kemarin juga customer konsultasi ke kita juga yang area kolam maupun area depan, saya kasih masukan-masukan yang memang sepemahaman saya. Intinya kalau sudutnya sempit, jangan dinding ini terlalu banyak ornamen yang rame, makin sempit, makin sumpek seperti itu. Nah, setelah pulau-pulauan, batu ditanam, lampion ditanam, yang nggak kalah penting, kita juga setting jalur kelistrikan nih, Val. Nah, jalur kelistrikan ini nanti semuanya akan tertanam. Ya, ini belum selesai ya. Nanti kalau udah ditutup coral split, ditutup coral finishing, ditutup batu-batuan yang paling atas sehingga tidak kelihatan dan rapi seperti itu. Nah, setelah itu nanti baru kita terakhir masuk ke tahapan ibaratnya tabur coral splitnya yang untuk dasar utama supaya areanya konturnya ini jadi lebih rapi dan lebih bersih. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti saat finishingnya seperti apa, kemudian saat sudah jadi final seperti apa, mungkin kita akan vlog kedua nanti bareng sama finishing yang kolam aja. Habis ini kita ngevlog yang kolam ya. Ya. Oke, mungkin saya rasa cukup. Nova mau ada tambahan? Untuk proyek Tegal ini? Cukup ya teman-teman, terima kasih. Sekali lagi mungkin yang suka dengan desain taman kita, dengan dry garden, estetika, mau bikin kolam, kolam koi, kolam renang, kolam megatank, aviari, pendopo, dan lain-lain. Intinya kita sekarang sudah sangat lengkap sekali. Teman-teman bisa jangan sungkan langsung hubungin di kontak di bawah ini. Saya Ade Kurniawan, jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di video-video berikutnya. Bye.